Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita merenungkan sharing firman Tuhan. Pada saat ini kita belajar satu tokoh dari Alkitab, yaitu Yunus. Di mana Yunus ini kita tahu bahwa Yunus ini lari dari panggilan Tuhan. Nah, kita tarik dalam kehidupan kita, apakah pernah kita lari dari panggilan Tuhan? Apakah pernah kita lari dari masalah kita? Apakah pernah kita lari dari pergumulan kita ataupun rintangan yang sedang kita alami ataupun hadapi? Nah, pada saat ini kita akan belajar untuk menghadapi masalah atau beban biar hidup kita semakin lebih baik di depannya. Jangan pernah lari daripada masalah, berhentilah melarikan diri dan penuhilah panggilan Tuhan itu dalam kehidupanmu. Nah, referensi Alkitab yang saya ambil dalam Yunus itu yaitu di 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 24. Di mana kita tahu bahwa Yunus itu adalah sebuah nama di dalam Perjanjian Lama. Nabi yang utama di kerajaan Israel pada kisaran abad yang ke-8 sebelum Masehi. Nah, dia adalah seorang tokoh atau nabi utama, tokoh utama di dalam kitab Yunus. Nah, kita belajar tentang kisah Yunus pada saat ini. Nah, pertanyaannya dalam kehidupan kita, perkara apa yang membuat kita ingin melarikan diri dalam hidup ini? Yang kedua yaitu bagaimana kita dapat semakin mempercayai segala pergumulan hidup kita kepada Allah. Nah, di dalam kedua pertanyaan ini banyak hal yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Yang pertama itu yaitu kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita harus penuhi. Dimanapun kita diutus oleh Tuhan, jangan lari dari panggilan itu. Penuhilah panggilan itu karena panggilan itu sungguh indah rencana Tuhan di dalamnya. Jadi jangan pernah lari daripada panggilan Tuhan. Sama seperti Yunus, dia lari, Tuhan mengutus dia untuk ke Niniwe. Dia tahu bahwa kota Niniwe itu adalah penuh dosa ataupun perbuatan jahat. Tetapi Yunus diutus Tuhan untuk ke Niniwe, untuk menginjilin orang-orang yang ada di sana. Tetapi Yunus, apa yang telah diperbuat Yunus? Yunus lari ke Tarsis. Tetapi Tuhan tahu perbuatan Yunus tersebut. Maka jangan pernah sembunyikan, jangan pernah lari daripada panggilan Tuhan. Tuhan tahu dimanapun kita pergi. Walaupun kita sembunyi daripada Tuhan, tetapi Tuhan selalu melihat kita. Nah, Allah selalu siap menyelamatkan kita. Seperti Yunus, berapa hari dia di perut ikan. Dia 3 hari 3 malam lamanya dia di perut ikan, tetapi Tuhan pelihara dia. Nah, Allah selalu siap untuk menyelamatkan kita dimanapun kita berada, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan duka, Tuhan selalu hadir di sana. Jika kita bersedia mengikuti Dia dan jalan-jalan yang ditunjukkannya, jadi ikutilah jalan-jalannya Tuhan, karena di jalan-jalannya Tuhan pastinya ada yang terbaik. Nah, di dalam kisah Yunus ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yunus ini dia bertobat dan menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan karena dia sadar, karena dia tahu bahwa perbuatannya itu tidak baik. Demikian juga dalam kehidupan kita. Nah, di dalam perbuatan kita sehari-hari, maka setiap hari adalah pertobatan. Jadi bertobatlah sebelum Tuhan murka atas kehidupan kita. Jadi jika kita meminta pengampunan yang daripada Tuhan, maka Tuhan selalu memberikan kasih setia dalam kehidupan kita. Kita selalu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan membuka jalan dimanapun kita melangkah, dimanapun kita pergi, maka Tuhan selalu menjadikan jawaban atas setiap doa kita. Nah, di dalam Yunus ini, teman-teman, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar di kisah Yunus ini, di mana dia
sadar akan kesalahannya dan dia cepat-cepat bertobat sebelum Tuhan murka atas kehidupannya. Nah, demikian saja yang bisa saya sampaikan dalam kisah Yunus ini. Tuhan Yesus memberkati.